Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak soleh-solehaku? Baik, Bu Guru. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam ya. Iya Bu Guru. Baik, Bu. Ya, sebelum Ibu Guru lanjut, ayo atur dulu berkelompok sesuai dengan kelompok yang Ibu Guru bagi pekan lalu. Sudah ya? Sudah, Bu. Silakan ketua kelasnya dibantu. Silakan. Iya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna. Amin. Hidayati. Coba lirik kiri kanannya, apa semua temannya hadir atau ada yang tidak hadir? Ada tidak hadir Bu Guru. Siapa? Tajuddin. Ada berapa orang yang tidak hadir? Kita lanjut pelajarannya ya. Iya Bu Ya, Guru. Bu. Ada yang ingat pelajaran kita pekan lalu? Ada, Bu. Ya, coba pelajaran apa? Minggu lalu itu, Bu, kita belajar tentang rukun iman. Pintar. Saya juga ingat Ibu Guru. Ada yang bisa sebutkan ada berapa rukun iman? Ada 6. Ada 6 ya. Bu. Yang pertama rukun iman apa? Iman kepada Iman siapa? kepada Allah. Kepada Allah. Yang kedua, Iman kepada siapa? Kepada malaikat. Allah, Kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada siapa? Kepada kita. Allah, Bu. Mari kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenal malaikat dan tugasnya. Tujuan pembelajaran yang kita harus capai hari ini, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan baik dan benar. Ada yang tahu apa itu malaikat? Ada, Bu. Ya, coba. Makhluk gaib, Bu Guru. Apa itu malaikat? Makhluk Malaikat, gaib. Ibu, adalah makhluk gaib, tapi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur atau cahaya, Bu. Oke, beri tepuk tangan kepada Nahidayati. Oke. Jadi kita bahas bersama ya. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur yang memiliki tugas dan peran khusus yang ditetapkan oleh Allah. Mereka tidak nampak, mereka yang tidak dilihat oleh manusia, tapi keberadaannya harus diyakini setiap muslim, setiap umat Islam. Oke. Baik, sebelum kita lanjut pembahasannya nama-nama malaikat dan tugasnya supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ikuti Bu Guru. Kita tepuk semangat. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tadi kita sudah tepuk semangat, kita sudah siap belajar, harus konsentrasi dan harus semangat. Jadi tidak ada lagi yang cerita-cerita ya. Iya, Bu. Oke. Baik. Kita masuk pembahasan ciri-ciri malaikat. 1, dia tidak berjenis kelamin. Yang kedua, dia tidak memiliki hawa nafsu. Yang ketiga, tidak pernah berbohong dan selalu taat perintah Allah dan tidak pernah bosan dan lelah. Masuk ke nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama itu ada malaikat Jibril. Ada yang sudah tahu tugas malaikat Jibril Saya apa? Bu, saya Ada, Bu, Bu. menyampaikan wahyu, menyampaikan Malaikat Jibril wahyu.
Tugasnya sebagai menyampaikan wahyu. malaikat Memimpin malaikat, Jibril Bu Guru. bertugas untuk menyampaikan Wahyu, Bu. kepada Rasul Allah. Mikail. Yang kedua malaikat Mikail, dia bertugas sebagai Pembagi rezeki, Bu. pintar, cerdas. Bagi Mikail turunnya hujan, Bu bertugas Guru. untuk membagi rezeki Membagi kepada rezeki semua makhluk tanpa terkecuali, Bu. Jadi kita harus yakin ya, kita harus yakin bahwa malaikat itu selalu ada, selalu mengintai kita, selalu melihat. Kita memang tidak melihatnya, tapi malaikat melihat kita, mencatat amal baik kita, mencatat amal buruk, itu semua yang akan dipertanggungjawabkan. Kita lanjut ke perbedaan malaikat dan manusia. Malaikat itu dia diciptakan dari cahaya, tidak memiliki nafsu, tidak berjenis kelamin, tidak bisa dilihat, dan terjaga dari dosa. Dia terjaga dari dosa karena dia hanya melaksanakan perintah dari Allah. Kalau manusia itu diciptakan dari tanah. Kita manusia diciptakan dari tanah. Kita memiliki nafsu seperti kita memiliki nafsu berjenis kelamin seperti anak-anakku semua. Ada jenis kelaminnya laki-laki, ada jenis kelaminnya perempuan. Kita nampak, kita bisa dilihat. Manusia itu bisa dilihat. Tidak terjaga dari dosa. Kenapa tidak terjaga dari dosa? Karena banyak manusia-manusia yang tidak taat oleh perintah Allah, tidak taat oleh perintah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hikmah beriman kepada malaikat. Kita beriman kepada malaikat, kita ada hikmahnya. Yang pertama itu kita selalu bersyukur. Yang kedua, kita berhati-hati dalam bertindak. Berhati-hati dalam bertindak itu contoh kita beriman kepada malaikat. Karena kita tahu bahwa malaikat ada mencatat amal buruk dan ada yang mencatat amal kebaikan. Yang ketiga, rajin beribadah. Siapa anak-anak soleh-solehaku yang tadi subuh tidak bangun sholat subuh? Ada? Tajuddin, Bu Guru. Kenapa anak Tajuddin? Kenapa tidak bangun sholat subuh? Ketiduran kapan, Bu? Karena begadang tadi malam. Itu sudah jadi satu catatan amal buruk. Itu sudah dicatat oleh malaikat bahwa Tajuddin ini tidak melakukan sholat tadi situ. Jadi itu amal tercatat lagi jadi amal buruk dan akan dipertanggungjawabkan. Nanti ketemu dengan malaikat siapa kalau tidak sholat? Malik, Bu Guru. Malaikat Malik. Tajuddin mau ketemu dengan malaikat Malik? Tidak. Semuanya pasti mau bertemu dengan malaikat Ridwan. Bu Guru. Umat Islam pasti bermimpi ingin memasuki pintu surga. Yang keempat, hikmah beriman kepada malaikat yang keempat, yaitu memiliki sikap sabar dan tawakal. Sabar. Baiklah, sebelum kita lanjut ke tugas yang akan diberi oleh Ibu, supaya lebih semangat untuk mengerjakan tugasnya, kita tepuk 10 malaikat Allah dulu. Mulai ya, tepuk 10 malaikat Allah menyampaikan wahyu tugasnya, membagi rezeki tugasnya, Mikail menisangkakan tugasnya Israfil, mencabut nyawa tugasnya Israfil, bongkar nakir beradanya dalam kubur, Rakib mencatat amal kebaikan, hati amal buruk, Ridwan menjaga surga, malaikat Malik
menjaya neraka. Oke, terima kasih anak-anak soleh dan solehanya Ibu Guru. Setelah kita lanjut ya. Tadi Ibu Guru sudah membagi kelompok. Tugas kelompoknya yaitu kita menggunting dan menempel. Pada LKP ada nanti LKPD yang dibagikan Ibu Guru, itu yang kita kerjakan bersama teman-teman teman-teman kelompok tak. Jangan ada yang satu Ji yang kerja tugasnya nanti dia bilang, kami kerjai, kau Ji pintar. Saya saja yang mengunting semuanya karena di sini ada 10 malaikat Allah, jadi semua pasti dapat bagian bahwa malaikat Jibril dia tugasnya apa. Jadi nanti kita mengisi masing-masing. Setiap siswa harus aktif di dalam kelompok. Belum bisa istirahat kalau tidak menyelesaikan tugasnya dulu. Capek, Bu. Hukuman kalau tidak menyelesaikan tugas tidak boleh istirahat. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah tugasnya baik. Silakan dikumpulkan ke depan. Satu kelompok harus ada yang mewakili untuk membacakan hasil tugas kelompoknya di depan. Baik, sudah semua ya? Sudah, Bu. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Ibu akan memberikan kesimpulan. Kesimpulan hari ini pelajaran kita yaitu bahwa sebagai orang Islam kita harus yakin bahwa malaikat itu ada dan nyata. Agar kita selalu berbuat, kita harus meyakini agar kita selalu berbuat kebaikan. Baiklah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Nanti pekan depan kita lanjutkan lagi. Saya persilahkan untuk kepada ketua kelas menyiapkan temannya untuk berdoa lalu pulang. Baca doa setelah belajar dan doa ketika keluar rumah. Ya, Bu. Silakan Hidayati baca doa. Ya, Bu. Seluruhnya siap gerak. Teman-teman, mari kita baca doa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwwata billah. Baiklah, Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.